Mas Bram, THR adalah hak pegawai atau karyawan atau pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Ini tentu sesuai dengan aturan pemerintah sebagaimana tadi yang Pak Kepala Dinas, Pak Hari sampaikan. Kami sepakat hal itu dan kita tentunya harus mentaatinya. Sehingga THR juga memang juga merupakan kewajiban bagi setiap pengusaha tentu yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang ada. Ketentuan kewajiban THR ini dikeluarkan dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian, jadi sekali lagi kondisi perekonomian sudah membaik dan berangsur-angsur seperti kondisi sebelum pandemi. Ini yang harus kita lihat. Nah, namun dalam kenyataannya bahwa tidak semua pengusaha ataupun perusahaan berada dalam kondisi ideal, Mas Bram. Ini saya kira penting. Masih banyak juga pelaku usaha yang masih struggling dengan kondisi keuangannya. Sehingga perlu komunikasi yang baik antara pengusaha dengan pekerjanya. Makanya dalam hal ini didiskusikan sejauh mana yang terbaik akan ditemukan jalan keluar bersama. Seperti apa tadi data yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Itu saya kira hal yang penting. Bagi pelaku usaha yang mampu namun menghindar kewajiban ini tentu harus dilaporkan dan diperiksa. Kami sepakat untuk itu. Namun saya yakin bahwa banyak pula yang terkendala dengan kondisi ini, Mas Bram. Sehingga biarkanlah mekanisme yang sudah disepakati, dilakukan, disikapi secara objektif. Jadi mekanisme pelaporannya kayak apa, investigasinya kayak apa, dan penyelesaiannya juga sejauh mana. Makanya dalam hal ini pemulihan ekonomi saat ini memang sedang mulai membaik. Dan tentu saja belum stabil dari akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional kita. Dan juga terlebih-lebih juga perekonomian global yang saat ini juga memang masih belum meredanya perang Ukraina dan Rusia itu tidak bisa kita nampikkan. Makanya dalam hal ini juga terlihat dari indikator inflasi global juga yang masih belum baik. Hal tersebut tentu juga masih berdampak dengan perusahaan yang terutama orientasi ekspor, Mas Bram. Demikian. Oke, baik. Pak Adi, Anda mengatakan pemulihan ekonomi tanah air sudah mulai membaik begitu ya, tapi mengapa ada ratusan perusahaan yang ternyata tidak sanggup membayar THR para pekerjanya? Apa yang Anda lihat penyebabnya di sana? Banyak sebabnya, Mas Bram. Mari kita eksklus sedikit pelaku usaha yang nakal dan menghindar dari kewajiban ini. Tentu ada. Tapi memang banyak pengusaha yang masih berjuang dengan kondisi cash flow. In-out-nya juga sejauh mana. Yang masih memang belum bergerak. Keadaan di luar dugaan atau memang kondisi perusahaan yang masih berat untuk mengeluarkan THR. Apalagi di tidak pasti ini masih banyak pengusaha yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Alih-alih katakanlah bangkrut ataupun pilot, mereka masih berjuang untuk mampu menggaji pegawai dan bangkit kembali. Namun kiranya adanya suatu wilayah juga di situ menentukan. Jadi di saat suatu wilayah juga upahnya juga belum bisa menyesuaikan secara otomatis perusahaan yang baru itu proses keuangan juga akan terganggu. Makanya juga dikaitkan dengan proses produksi itu sendiri. Makanya dalam hal ini, Mas Bram, kami kiranya juga membayar THR sebenarnya dari jauh bulan, dari hari, itu memang sudah kita cadangkan. Namun bagaimana terhadap pengusaha-pengusaha memang katakanlah UMKM yang memang tidak mampu, memang hal tersebut berdasarkan kesepakatan dan kemampuan perusahaan itu sendiri. Masuk dengan baik. Gitu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Adi. Pak Adi, dari sisi pelaku usaha, sebetulnya Anda melihat sanksi terberat ini, apakah apabila perusahaan terkena sanksi berat begitu ya dari dinas terkait, ini mengurusnya kembali, membuka izin kembali untuk beroperasi, sulit atau tidak pengurusannya, Pak Adi? Sampai ke penutupan itu saya kira sangat panjang prosesnya, Mas Bram. Jadi tidak serta-merta demikian juga, saya kira juga pembinaan segala macamnya. Kalau sanksi terkait memang kami juga sepakat. Saya kira banyak hal yang mendasari temuan-temuan tersebut, gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Hari juga ada kalanya memang itu betul, tetapi itu prosesnya panjang kalau sampai ke proses penutupan. Namun kiranya bahwa saya yakinnya bahwa pemerintah sebagai regulator dan pembina utama kami dan kami pun juga sebagai mitra strategi pemerintah dalam hal ini untuk sama-sama membangun perekonomian yang ada di Indonesia. Ini kiranya juga kita juga harus mampu menyikapi kondisi-kondisi real perekonomian juga sejauh mana kesulitan-kesulitan kami hadapi usaha. Memang itu tidak mudah, namun kiranya
memang sangat berbeda, Mas Bram. Klasifikasi usaha besar saya kira juga tidak akan ada masalah dengan cash flow-nya, karena jauh-jauh bulan memang sudah diproyeksikan untuk pembayaran THR tersebut. Namun bagaimana dengan klasifikasi usaha UMKM, katakanlah mikro, menengah, segala macamnya itu, ini saya kira juga masih banyak hal kondisi real yang ada di lapangan masih punya kendala.